Penjelasan hasil tes Stephen Personality Genetic Thinking Extrovert. Personality Genetic Thinking Extrovert dengan mesin kecerdasan thinking terletak di belahan otak dominan neokorteks kiri atas. Dengan drive extrovert, yaitu lapisan belahan otak dominan bagian luar. Sistem operasi otak thinking extrovert. Pengertian sederhana dari thinking extrovert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan logika yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Tipologi fisik thinking extrovert. Mesin kecerdasan thinking sesungguhnya identik dengan tulang. Mereka memiliki tulang yang besar dan kuat. Dengan bentuk tubuh yang piknis, terlihat unsur tulang secara proporsional menjadi dominan. Disebut piknis karena ukuran badan dari tipe ini volumenya lebih kecil dibanding tipe lain, sementara volume tulangnya paling dominan dibanding tipe yang lain. Akibatnya, tulang kerangka menyangga beban yang lebih ringan sehingga mudah bergerak ke sana kemari. Itulah mengapa disebut piknis. Tipe thinking extrovert tidak memiliki baterai di dalam dirinya, dan justru ia menghadirkan dari luar. Hal inilah yang menyebabkan thinking extrovert seperti memiliki tulang yang kurang tenaga. Meskipun proporsi tulang lebih dominan dibanding ukuran badannya, namun secara umum mesin kecerdasan thinking malas bergerak. Padahal seharusnya mesin kecerdasan ini mudah bergerak. Hal ini disebabkan tenaga yang tersedia dari mesin kecerdasan ini cenderung disedot oleh kepala. Penggunaan energi oleh kepala dapat memakan energi yang besar sehingga menjadikan mesin kecerdasan ini malas bergerak. Sifat khas thinking extrovert. Ada 10 sifat khas thinking extrovert, yaitu thoughtful, analytical, competitive, reserved, planner, positive, argumentative, forceful, formal, justice. Sebagai pribadi yang utuh, tipe thinking extrovert memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Menyukai kemenangan, seperti seorang penakluk, namun kurang stamina untuk terus-menerus bertanding. Kebenaran empirik hanya datang dari pengalaman dirinya, namun tidak suka kebenaran dari nasihat orang lain. Pandai mengakumulasi keuntungan dengan coverage yang luas, namun kurang mahir dalam membuat prioritas jangka panjang. Selain itu, peranan dari tipe thinking extrovert sangat sirkulatif di semua entitasnya. Hanya sayang kurang pandai membaca aspirasi, memiliki siklus hidup yang dinamis namun terlalu normatif. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan thinking extrovert. Kelebihan dari tipe thinking extrovert memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan menalar secara meluas dalam bentuk pengendalian manajemen dan logika yang lebih efektif yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disebadankan dengan kecerdasan logika atau disebut logical quotient. Tipe thinking extrovert pandai mengumpulkan kekuatan untuk menghasilkan kemenangan bagi diri dan organisasinya. Bagi tipe ini, organisasi akan dikelola seperti pabrik, tentara, birokrat, atau atasan bawahan karena otoritas sepenuhnya berada di tangannya. Cara organisasi yang seperti inilah yang kemudian membuatnya berhasil dalam melipat gandakan hasil atau produksi.
Pendek kata, tipe thinking extrovert memiliki kelebihan secara alamiah yang tercermin dari cara kerjanya yang selalu mencari peluang untuk melipat gandakan. Tipe ini memperlakukan pekerjaannya dengan mengendalikan proses secara tepat, yaitu proses yang menimbulkan produktivitas pelipat gandaan. Hal tersebut sejalan dengan tabiatnya terhadap uang. Tipe thinking extrovert adalah tipe yang paling mampu mengelola keuangan dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan. Bagi tipe ini, cara membelanjakan pengeluaran sebenarnya sangat rasional, namun punya kemampuan taktis jika ia melihat ada peluang untuk mengakumulasi keuntungan. Chemistry thinking extrovert. Tipe thinking extrovert perlu lebih mengkonkretkan usahanya dalam wujud yang nyata, misalnya membentuk pabrik, sehingga mesin pelipat gandaannya dapat berjalan dengan baik. Tipe thinking extrovert memiliki kemampuan untuk meraih tahta dimanapun jika segala macam unsur sumber daya yang ada di bawah kekuasaannya dikelola secara mekanistik, seolah-olah seperti pabrik. Jika memiliki pabrik atau dalam pengertian yang sesungguhnya, maka tipe ini akan memiliki kedudukan di masyarakat sebagai tokoh yang layak diberi tahta yang lebih tinggi. Pada dasarnya, tipe TE memang menjadi orang yang paling dicari tahta. Hal ini disebabkan pada diri tipe ini melekat karisma pemegang otoritas. Jika diberi amanah, tipe ini akan menjalankannya dengan baik. Peranan thinking extrovert. Dengan fungsi kepala yang dominan, mesin kecerdasan thinking lebih senang dengan jenis pekerjaan yang memerlukan berpikir keras sehingga dapat menyelesaikan masalah hingga tuntas. Tipe ini dapat menyusun serangkaian logika sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Setiap masalah yang menjadi tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik jika kemampuan kepala tersebut digabungkan dengan karakter tulang yang kokoh, maka akan melahirkan tipe thinking dengan kepribadian yang teguh dan keras kepala. Tipe thinking extrovert menyukai peran layaknya seorang komandan yang memimpin dengan otoritas penuh untuk memastikan keadilan dan logika dapat berjalan secara efektif. Peranan tersebut diikuti dengan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi yang baik dari tipe thinking extrovert. Target dan harapan thinking extrovert. Bagi tipe thinking extrovert, kemampuan mengendalikan proses produksi menjadi jalan sukses untuk memperoleh kekuasaan. Ia akan menjadi sangat terpukul jika pada akhirnya tidak diberi otoritas untuk mengambil keputusan. Tipe ini akan mengendalikan organisasi dengan memberikan instruksi, pengarahan, dan briefing-briefing. Arah merek thinking extrovert. Tipe thinking extrovert memiliki kemampuan kepemimpinan melalui managerialship yang sangat bagus. Bahkan tipe ini diberi merek karena kemampuan managerialship-nya yang efektif. Jika ada pertarungan untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan dan pengendalian organisasi agar organisasinya dapat selalu naik kelas karena selalu menciptakan produksi yang berlipat ganda, maka tipe thinking extrovert merupakan sosok yang akan memenangkannya. Selain tipe thinking extrovert memang memiliki kemampuan manajerial yang sistematis dan efektif, secara alamiah tipe ini juga haus kekuasaan. Cara belajar thinking extrovert. Pada umumnya, tipe thinking extrovert tidak mengalami masalah dalam hal belajar. Pada umumnya, materi pelajaran memerlukan cara kerja otak yang menalar, berhitung, dan menstrukturkan. Pada tipe thinking extrovert, dia sudah terbiasa menalar bacaan untuk mendapatkan logika dengan membuat struktur dan skema yang memudahkan. Hal ini disebabkan tipe thinking extrovert sebenarnya tidak ingin terlalu jelimet. Cara yang paling efektif untuk memotivasi seorang tipe thinking extrovert adalah dengan diberi kesempatan berkompetisi untuk mengalahkan yang lainnya.
Tipe ini merasa dibantu jika selalu dibukakan jalur kemenangan untuk mengalahkan lawan-lawannya di berbagai peringkat. Sebaliknya, tipe ini merasa hampa dan gregetan jika ia tidak dapat bertarung, karena ia merasa memiliki kapasitas untuk mengalahkan lawan-lawannya. Pilihan sekolah atau profesi thinking extrovert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe thinking extrovert sebaiknya diarahkan pada satu di antaranya. 4 pilihan industri berikut ini, yaitu manajemen atau kepemerintahan, manufacturing, properti, dan peternakan. Profesi patokan untuk tipe thinking extrovert adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu menalar, tulang, mandiri, dan meluas. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya nalar, mengandalkan pendirian yang kuat, atau bahkan profesi yang betul-betul mengandalkan tulang dalam pengertian sesungguhnya, yaitu seperti atlet balap sepeda, taekwondo, lari, renang khusus gaya, dan sebagainya, dan dapat memanfaatkan kemandiriannya dalam bekerja, serta bidang-bidang yang memerlukan logika umum yang meluas seperti manajemen, menjadi komandan, atau birokrat. Sekian penjelasan tentang personality genetik thinking extrovert.